Perkenalkan, nama saya Jihan Fadia. Saya kuliah di STAI Persis Bandung, jurusan PIAUD semester 4. Nah, di sini saya akan melaksanakan salah satu tugas mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak yang membahas tentang perkembangan fisik dan perkembangan bahasa bagi anak usia dini. Yang pertama saya akan membahas tentang perkembangan fisik bagi anak usia dini atau bagi manusia. Pertama, perkembangan fisik adalah sistem organ yang sangat penting dan yang sangat mengagumkan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana perkembangan fisik ini sangat penting sekali bagi setiap individual. Nah, perkembangan fisik itu melalui 4 aspek. Yang pertama, aspek sistem saraf, yang kedua aspek otot-otot, yang ketiga aspek kelenjar endokrin, dan yang keempat aspek fisik atau tubuh. Nah, fisik manusia yang mengagumkan ini organ yang terbentuknya pada masa pranatal atau masa dalam kandungan. Jadi fisik ini terbentuknya pada masa di dalam kandungan sejak berusia umur dari 4 bulan sampai dia dilahirkan. Aspek psikologis yang lain yang sangat penting bagi perkembangan fisik manusia adalah otak. Otak dapat dikatakan sebagai pusat atau sentral perkembangan fisik manusia, fungsi kemanusiaan. Otak terdiri dari 100 miliar sel saraf neuron. Nah, sel saraf neuron ini terdiri dari inti sel saraf dan inti sel bodi yang berfungsi sebagai penyalur aktivitas dari sel satu ke sel yang lainnya. Nah, fungsi otak dibedakan menjadi 2 belahan. Yang pertama ada belahan otak kiri dan belahan otak kanan. Belahan otak kanan berfungsi sebagai berpikir holistik, non-linier, non-verbal, imunitif, dan imajinatif. Fungsi dari otak kiri yaitu sebagai berpikir rasional, berpikir ilmiah, berpikir logis, berpikir linier, berpikir analitis. Nah, yang otak kiri itu berkaitan erat dengan kemampuan belajar membaca, kemampuan belajar berhitung, dan kemampuan berbahasa. Nah, otak mempunyai pengaruh besar yang sangat menentukan perkembangan aspek-aspek perkembangan individual lainnya, baik keterampilan motorik, intelektual, emosional, sosial, dan kepribadiannya. Semakin matang perkembangan intelektual atau perkembangan sistem saraf otak yang mengatur otak anak itu, kemungkinan berkembang kompetensi dan keterampilan motorik anaknya semakin cepat. Keterampilan ini dibagi menjadi 2, ada keterampilan motorik halus dan keterampilan motorik kasar. Perkembangan motorik merupakan faktor yang sangat penting bagi perkembangan pribadi secara keseluruhan. Nah, yang kedua, saya akan membahas tentang perkembangan bahasa bagi anak usia dini. Bahasa merupakan faktor hakiki yang membedakan antara manusia dengan hewan. Manusia merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang dengannya manusia dapat mengenai dan memahami dirinya dengan sesama manusia, alam, dan penciptanya. Bahasa berkaitan erat dengan perkembangan berpikir individual. Perkembangan berpikir individu tampak dalam perkembangan bahasanya. Nah, di dalam bahasa itu, hal yang harus diperhatikan adalah ada 4 aspek. Yang pertama, fonologi, semantik, pragmatik, dan sintaksis. Nah, adapun tipe-tipe perkembangan bahasa anak ada 2. Yang pertama, egocentric speech, dan yang kedua, socialistic speech. Yang pertama, yang dimaksud dengan egocentric speech yaitu anak berbicara kepada dirinya sendiri, yang berfungsi untuk mengembangkan kemampuan berpikir anak yang pada umumnya dilakukan oleh anak yang berumur 2-3 tahun. Yang kedua, socialistic speech, yang terjadi ketika berlangsung kontak antara anak dengan temannya atau dengan lingkungannya, berfungsi mengembangkan kemampuan menyesuaikan sosial.
Nah, kemudian ada tugas-tugas perkembangan bahasa anak. Yang pertama ada pemahaman, yang kedua ada pengembangan, pembendaharaan kata, yang ketiga penyusunan kata-kata menjadi kalimat, menjadi kalimat, dan yang terakhir ada ucapan. Nah, yang dimaksud dengan pemahaman itu yaitu ketika anak memahami apa yang dimaksud dengan kata-kata dirinya sendiri. Yang kedua, pengembangan pembendaharaan kata. Nah, anak mempunyai pembendaharaan yang baru. Nah, ini akan lambat jika anak itu berumur 2 sampai 3 tahun, tetapi akan lebih cepat jika anak masuk mulai pada masa prasekolah atau pada usia TK, PAUD, dan SD kelas 1. Nah, kemudian yang ketiga, kata-kata menjadi kalimat. Nah, yang seperti dicontohkan, contohnya ambil bola itu. Nah, yang dimaksud dengan itu, yang dimaksud dengan kata-kata itu kalimatnya, aku mengambil bola. Nah, yang terakhir adalah ucapan. Nah, ucapan itu ucapannya dimengerti oleh anak itu sendiri. Nah, yang terakhir ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa bagi anak usia dini. Yang pertama ada faktor kesehatan, yang kedua faktor intelijensi, yang ketiga faktor status sosial ekonomi, yang keempat jenis kelamin, dan yang kelima hubungan keluarga. Yang pertama ada faktor kesehatan. Nah, di mana faktor kesehatan ini sangatlah penting bagi anak usia dini, di mana faktor kesehatan di dalam otak, kelenjar endokrin itu sangat berpengaruh bagi perkembangan bahasanya. Yang kedua adalah faktor intelijensi. Jika faktor intelijensi anak itu kurang, maka kemampuan perkembangan bahasa anaknya itu akan terganggu. Yang ketiga ada status sosial ekonomi keluarga, di mana jika kebutuhan sosial ekonomi keluarga itu kurang, otomatis perkembangan bahasa itu tidak dilatih secara lebih atau secara terus-menerus oleh keluarganya atau oleh orang tuanya. Yang keempat, jenis kelamin. Jenis kelamin itu membedakan antara perempuan dan laki-laki. Nah, di mana perempuan itu lebih banyak berbicara daripada laki-laki. Nah, jadi jenis kelamin itu faktor yang sangat penting juga untuk perkembangan bahasa anak. Nah, yang kelima ada hubungan keluarga. Jika hubungan keluarga ini ayah dan ibunya harmonis dan mengajak anaknya untuk menstimulus bahasanya, maka perkembangan bahasanya pun akan baik. Tapi berbeda dengan status hubungan keluarga yang kurang baik, maka perkembangan bahasanya itu pun kurang baik. Alhamdulillah, mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami oleh semuanya. Ditutup saja dengan doa, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.